Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nabila dari kelas MBS 2B dengan NIM 2104030049. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen melakukan permintaan. Yang pertama, adanya faktor pengganti. Tidak selamanya bahwa naiknya permintaan karena turunnya harga barang. Contohnya ikan. Jika harga ikan di pasar naik, maka konsumen akan menggantinya dengan tahu tempe. Yang kedua, faktor kedua, naiknya harga barang tidak menjamin turunnya permintaan. Contohnya, jika A membeli baju di pasar seharga 100.000 dan si B juga membeli baju yang sama persis dengan si A dengan harga yang berbeda, yaitu harga 200.000. Walaupun harganya berbeda, si B tetap membeli baju tersebut karena adanya faktor selera. Faktor yang mempengaruhi produsen melakukan penawaran. Yang pertama, jumlah produsen. Pada saat hari pasar, hanya beberapa penjual. Lalu beberapa hari kemudian beberapa orang ikut untuk menjual di pasar, sehingga menyebabkan naiknya harga barang. Yang kedua, adanya faktor produksi. Contohnya, jika produsen melakukan pembelian tempe, contohnya tahu tempe, jika produsen A memasak dengan menggunakan kompor gas, otomatis harga tempe yang dijualnya tidak menurun karena menggunakan alat yang sangat cepat dalam memproses pembuatan tempe. Contoh yang kedua, saat produsen menggunakan kayu untuk memasak, otomatis harga yang ditawarkan atau yang dijualkan itu mahal karena membutuhkan waktu yang sangat lama dan tenaga yang banyak. Itu harga. Yang faktor ketiga itu harga produk alternatif. Contohnya, jika ada dua orang yang menjual tempe, namun ada produsen lain yang ingin menggantinya menggunakan tahu karena biasanya ada nenek-nenek yang tidak mempunyai gigi, maka menggantikan tempe menjadi tahu. Yang keempat, harapan penjual. Pada masa mendatang, jika harga naik, maka produsen akan memproduksi lebih banyak barang. Jika harganya turun, maka konsumen akan berlomba-lomba untuk membeli. Dan jika harganya naik, maka jika harganya turun, maka produsen akan menunda untuk memproduksi barang. Dan nomor 2 itu contoh elastis. Yang itu contohnya mobil. Jika harga mobil naik, maka konsumen akan menunda untuk membeli.
jika harga mobil turun, maka produsen akan menundanya, akan mengurangi memproduksi. Jika harganya turun, maka konsumen akan berlomba-lomba untuk membelinya. Contoh kedua, elastis tidak sempurna itu contohnya bahan dapur. Walaupun harganya naik, maka harganya tetap sama. Contohnya yang ketiga, tidak elastis itu contohnya bensin. Walaupun harga bensin naik, pemakaiannya tetap sama. Contoh elastis tidak sempurna itu contohnya obat-obatan. Jika harganya naik, tidak berpengaruh contohnya obat-obatan. Jika harganya naik, permintaannya tetap sama. Yang ketiga itu minyak goreng. Minyak goreng termasuk sifat elastisnya sifat elastis. Karena jika harganya naik, maka produsen akan memproduksi lebih banyak. Jika harganya turun, maka penjual minyak akan menyimpannya untuk sementara. Pertalite dan Pertamax termasuk sifat elastis tidak sempurna. Sedangkan gas LPG itu termaksud tidak elastis. Nomor 4 itu sifat elastis tidak berlangsung selamanya dalam ekonomi, karena elastisitas itu merupakan reaksi atau respon konsumen atau produsen atas jumlah barang yang diminta terhadap dampak pada perubahan harga. Selama transaksi jual beli masih terlaksana, maka elastisitas itu masih ada. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.